Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap Muhammad Ali SPD, tempat tanggal lahir dan rekan 25 Desember 1985. Alamat rumah saya yaitu Jalan Wakil Monginsidi nomor 100 Kelurahan Nalu. Mata pelajaran yang saya ampu di sekolah yaitu guru mata pelajaran fisika. Tugas tambahan saya yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 2 Tolito. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada saat ini kita belum bisa melakukan tatap muka, ya dikarenakan ada kebijakan dari pemerintah khususnya Provinsi Sulawesi Tengah bahwa pada saat ini kita mengadakan penundaan sementara pembelajaran. Iya, karena pembelajaran tatap muka terbatas itu diperkenankan untuk wilayah zona hijau dan kuning, sementara kita berada di zona orange. Jadi untuk sementara tidak diperkenankan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu kita menunda sementara. Yang seharusnya kemarin kita melaksanakan di hari Senin, ya karena ada edaran ini keluar. Setelah itu ya kita akan menunda sementara. Tapi mudah-mudahan anakku sekalian, di tahun atau di bulan Agustus nanti itu tatap muka paling cepat kita akan melakukan tatap muka. Untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk siswa baru itu dilakukan secara virtual dan daring. Anakku sekalian sekitar saya banggakan, saya langsung saja ke materi tentang kurikulum 2013 atau disebut sebagai K13. Kurikulum 2013 ini, sebelum saya buka, saya akan memperlihatkan dulu visi sekolah kita, yaitu membentuk insan yang berkarakter dan berprestasi dengan indikator 7. Yang pertama, memiliki sikap dan perilaku etika baik, mencerminkan keimanan ketakwaan, memiliki sikap saling menghargai, memiliki sikap dan perilaku ramah terhadap lingkungan, berjiwa nasionalis dan patriotis, memiliki budaya luhur, memiliki keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, memiliki prestasi di bidang akademik maupun akademik. Itulah visi kita. Selanjutnya ke visi itu, ke indikator tadi itu akan dituangkan misi sekolah, yaitu ada 11. Ya, yang pertama, mengembangkan potensi spiritual, mewujudkan sikap dan perilaku toleran, membiasakan hidup bersih, sehat, teratur, dan suka bekerja keras. Dan seterusnya, menumbuhkan dan mengembangkan budaya cinta lingkungan, mewujudkan kebiasaan berkomunikasi yang santun, berbudi pekerti luhur, dan berestetika, mengembangkan potensi setiap peserta didik meliputi pelayanan bimbingan konseling, IT, kegiatan ekstrakurikuler. Yaitu yang ketujuh, mengembangkan budaya potensi setiap tenaga pendidik sampai mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi warga sekolah, menumbuhkan dan mengembangkan etika moral, membangun kemitraan antar sekolah, orang tua, bahkan masyarakat. Terakhir, mewujudkan pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Itulah visi misi sekolah kita. Anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya lanjut untuk materi kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2021-2022. Kita menerapkan prinsip pengembangan kurikulum, yaitu didasarkan pada peserta didik memiliki potensi atau posisi sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, itulah prinsip pengembangan kurikulum K13 di SMA Negeri 2 Toli-Toli tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya di kurikulum 2013 itu ada 3 jenis peminatan, yaitu MIPA, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, IIS atau Ilmu-Ilmu Sosial, yang ketiga Bahasa dan Budaya. Tapi di sekolah kita itu hanya 2 yang dibuka, yaitu jurusan atau peminatan MIPA dan peminatan IIS atau Ilmu-Ilmu Sosial. Selanjutnya
struktur kurikulum SMA Negeri 2 Toli-Toli pada tahun pelajaran 2021-2022 itu dibagi atas beberapa kelompok. Yang pertama kelompok A atau kelompok umum, ada kelompok B, ada kelompok C peminatan. Jadi di kelompok A ini mata pelajarannya adalah pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Untuk kelompok B-nya seni budaya, PJOK, prakarya, PKWU. Ditambah kelompok C untuk nanti masing-masing peminatan. Kalau untuk IPA dia matematika, biologi, fisika, kimia. Ya, kalau untuk ilmu pengetahuan sosial atau IIS, ilmu sosial itu geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Ditambah lintas minat untuk masing-masing peminatan MIPA dan IIS. Jadi kalau dia peminatannya MIPA, maka lintas minatnya adalah jurusan IPS, yaitu ekonomi, sosiologi, geografi, ya, bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Kalau di lintas minat peminatan IPS itu bisa masuk bahasa Inggris atau bahasa Arab, bisa fisika, kimia maupun biologi. Jadi itu anak-anakku sekalian untuk struktur kurikulumnya. Saya lanjut. Seluruh mata pelajaran yang dipelajari pada saat kegiatan pembelajaran meliputi 4 kompetensi ini yang harus kalian ketahui, yaitu ada namanya KI 1 yaitu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 itu adalah keterampilan. Jadi semua ini nanti akan dinilai pada saat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, dalam penilaian kompetensi tadi itu untuk semua mata pelajaran, jadi ada 3 penilaian. Yang pertama pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk pengetahuan, apa-apa saja yang perlu dinilai? Yang dinilai di sini itu meliputi penilaian harian atau juga tugas-tugas, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Itu nanti akan dinilai, nanti diakumulasi secara keseluruhan, dan itu nanti akan dituangkan di raport kalian di semester terakhir. Apakah nilai-nilai tadi itu sudah berada atau sudah memenuhi kriteria, apakah dia tuntas atau tidak tuntas, itu nanti akan diakumulasi. Jadi misalnya KKM-nya 75, kalau siswanya tidak mencapai KKM 75 untuk mata pelajaran contoh fisika, maka itu akan berpengaruh dengan nilai, maka dia tidak tuntas. Ya, di rapornya nanti itu nilainya nanti akan tidak tuntas itu. Sehingga anak-anakku sekalian, bagaimana caranya supaya kalian itu bisa belajar dengan baik sehingga nanti memperoleh nilai KKM itu di atas nilai KKM per mata pelajaran. Selanjutnya untuk penilaian sikap. Penilaian sikap ini nanti akan diobservasi langsung oleh guru mata pelajaran. Diobservasi juga nanti lewat guru BK, diobservasi nanti lewat wali-wali kelas, sehingga nanti akan diakumulasi itu apakah nanti nilai sikapnya ini itu berada di deskripsi A sangat baik, ataukah dia baik, ataukah dia C cukup, ataukah dia D kurang. Bahkan penilaian sikap ini nanti itu bisa dinilai sikapnya berdasarkan observasi atau semacam angket, itu bisa dinilai diri sendiri atau namanya penilaian diri. Bisa juga nilai sikap ini itu dinilai antar teman. Jadi sikap si A itu bisa dinilai oleh si B, bahkan si B bisa dinilai si C. Seperti itu. Jadi penilaian sikap. Itu yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Jadi keterampilan ini adalah mengukur kemampuan peserta didik itu dengan berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian dari keterampilan ini, di mana nilai keterampilan ini biasanya diperoleh dari nilai praktek produk atau penilaian produk, penilaian proyek atau penilaian portofolio. Jadi nilai-nilai itu semua nanti akan diakumulasi dan akan dituangkan di
rapor tiap semester. Saya kira itu untuk penilaian anak-anakku sekalian. Selanjutnya, yang selanjutnya ini ada kenaikan kelas. Jadi perlu diketahui anak-anakku sekalian, kenaikan kelas ini itu ada beberapa kriteria yang perlu diketahui oleh siswa atau anak-anakku sekalian. Yang pertama, dikatakan dia naik kelas ya. Kriteria kenaikan kelas yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Jadi semester 1, semester 2 itu diselesaikan. Nah, yang kedua, predikat sikap minimal baik. Nah, yang tadi saya katakan predikat atau nilai sikap ini minimal baik. Jadi indikatornya adalah memenuhi kompetensi atau kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi kalau dia dikatakan dia naik kelas, ya sikapnya harus baik. Dari mana sih nilai sikap ini? Saya katakan tadi itu diambil dari akumulasi dari guru mata pelajaran. Penilaiannya itu dari wali kelas, BK, itu nanti diakumulasi ya. Sehingga nanti akan dituangkan di rapor apakah dia sikapnya baik atau dia kurang baik. Nah, itu sangat berpengaruh. Yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler khusus pramuka wajib ya, karena pramuka ini adalah salah satu wajib yang harus diikuti, maka harus punya nilai minimal baik. Kriterianya harus baik. Yang keempat, tidak memiliki 2 mata pelajaran yang masing-masing mencapai pengetahuan dan keterampilan di bawah KKM. Nah, ini saya katakan tadi bahwa KKM itu tidak bisa rendah. Ya, kalau KKM-nya 75 ya tidak bisa di bawah 75. Kalau di bawah 75 maka dikatakan ini 2 mata pelajaran, berarti 2 mata pelajaran nanti yang tidak atau berada di bawah KKM maka dinyatakan tidak naik kelas. Ya, ditambah lagi dengan mata pelajaran PPKN dan agama itu tidak boleh di bawah KKM. Nah, dan terakhir adalah kehadiran minimal 80% pada setiap mata pelajaran. Nah, ini kehadiran nanti akan diakumulasi dalam 1 tahun. Jadi semester 1, semester 2 diakumulasi kehadirannya. Kalau tidak mencapai 80%, maka kemungkinan besar juga akan tidak naik kelas. Ditambah lagi dengan mata pelajaran yang di bawah KKM tadi, yaitu PKN dan agama. Nah, kalau ini sudah merah PPKN dan agama, maka siswa itu akan tidak naik kelas. Jadi ini perlu diketahui anak-anakku sekalian. Selanjutnya selesai. Nah, jadi itulah secara singkat materi dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Anak-anakku sekalian saya banggakan. Apa yang saya sampaikan tadi ini mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan saya kurang maksimal, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.